Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 2 ciri-ciri bukan mantan yang menginginkan berpisah denganmu. Jadi, walaupun bukan mantan yang menginginkan berpisah dengan kita, tapi kadang-kadang meskipun mantan masih mencintai, untuk kembali kepada dia malah lebih sulit dan rumit, ya. Jadi cirinya ketika bukan mantan yang menginginkan perpisahan itu, kita tahu persis bahwa mantan memang pernah mencintai kita, sanggup berkorban untuk kita, bahkan harus sembunyi-sembunyi pun untuk ketemu kita, dia lakukan. Ya, itu kan orang mau seperti itu menunjukkan bahwa dia betul-betul mencintai. Tetapi ada persoalan yang kedua. Apa itu? Yakni orang tuanya tidak pernah menyetujui dia bersama kita, sehingga dia harus sembunyi-sembunyi kalau mau ketemu dengan kita. Kita mau ketemu dengan orang tuanya selalu menolak. Ya, maka saya katakan tadi, kalau orang yang matre itu masih bisa kita tundukkan. Misal orang tuanya mantan tuh matre, maka kuncinya kita kerja sekeras-kerasnya, jadi kaya, kita kasih apapun yang dia mau rumah, kita belikan rumah, dia mau apapun kita belikan. Maka selesai itu, orang matre bisa ditundukkan dengan harta. Tapi yang paling sulit memang orang yang subjektif. Jadi sejak awal dia memang sudah tidak suka kepada kita. Alasannya tidak ada, cuma tidak suka saja. Nah, maka ini lebih rumit lagi nih. Mau ditundukkan dengan harta, dia lebih kaya daripada kita, ya, dan seterusnya. Nah, maka ketika terjadi demikian, itu menunjukkan yang menginginkan perpisahan itu sesungguhnya adalah orang tua mantan. Jadi cirinya dua tadi. Kita tahu persis bahwa mantan mencintai kita, sampai hari ini pun kita yakin dia masih mencintai kita. Tapi ciri yang kedua, sebaliknya orang tua mantan sangat membenci kita, sangat tidak menginginkan kita. Nah, dan ketika rasa tidak sukanya ini tidak ada alasannya, ya, bukan karena dia matre dan seterusnya, maka ini akan lebih rumit untuk menundukkan mereka. Maka sekarang pertanyaannya, sebenarnya kan kita sudah punya modal tuh. Mantan masih mencintai kita, tapi menundukkan orang tuanya amat sangat sulit. Maka apa yang bisa kita lakukan sekarang? Ditundukkan dengan harta tidak mungkin juga. Orang tuanya kaya raya kok, punya segalanya. Mungkin kita butuh kerja 30 tahun lagi untuk bisa menyamai sepertiga saja dari kekayaan orang tuanya, misal ya. Jadi sekarang apa yang bisa kita lakukan? Jadi ketika hati mereka sudah tertutup, maka satu-satunya jalan yang bisa kita lakukan adalah membongkar hati itu dengan doa-doa kita. Ya. Jadi kalau kita memang masih mencintai mantan, yang harus kita lakukan tentu yang pertama kita terus berdoa minta kepada Allah agar mantan ditakdirkan menjadi jodoh kita selamanya dunia akhirat. Ya, ini penting sekali untuk mengunci jodoh mantan hanya untuk kita. Karena kalaupun mantan ternyata ditakdirkan tidak berjodoh dengan kita, semoga Allah kabulkan doa kita. Mantan berjodoh dengan kita, sehingga takdir jadi berubah. Mantan jadi terkunci jodohnya hanya untuk kita. Jadi ketika orang jodohnya sudah terkunci, tandanya juga bisa kelihatan.
ya, misal dia mau dijodohkan dengan orang lain oleh orang tuanya yang sama-sama kaya raya, ada saja tuh jalan yang akan memisahkan mereka. Misal, orang yang mau dijodohkan itu menjadi tidak tertarik kepada mantan, dan seterusnya. Nah, jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah berdoa agar takdir berubah dari tidak berjodoh menjadi berjodoh. La yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir illa du'a, kecuali doa. Karena itu terus minta kepada Allah agar mantan menjadi jodoh kita. Yang kedua, kita minta kepada Allah agar orang tuanya mantan terbuka hatinya untuk menerima kita. Itu yang bisa kita lakukan. Kemudian mungkin setiap hari kita biasakan mengirimkan Al-Fatihah setiap selesai sholat fardu, tidak hanya untuk mantan tetapi juga kepada kedua orang tuanya, agar rasa bencinya sirna, agar kemarahannya hilang, berganti dengan ketertarikan, kasih sayang, dan seterusnya kepada kita. Jadi kirimi terus tuh dengan surat Al-Fatihah agar pintu hati mereka terbuka untuk kita. Dan kunci keberhasilan amalan adalah ketekunan. Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang dikerjakan dengan tekun, dengan rutin, terus-menerus, walaupun itu sedikit. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.